Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen catur 960 atau Fisher Random Champion Showdown Chess dan LX yang berlangsung di kota St. Louis, Amerika Serikat yang sudah memasuki hari ketiga, hari terakhir tadi subuh kawan. Turnamen ini diikuti oleh pemain-pemain top Amerika Serikat, ada bintang tamu pemain veteran mantan juara dunia Garry Kasparov juga kawan. Kemarin lusa juga sudah kita lihat permainan aksi-aksi dari Garry Kasparov. Di hari keduanya kemarin kita lihat tingkah lucu dari pemain veteran ini yang kalah waktu tidak mau salaman dengan Jeffrey Xiong kawan. Di hari ketiga kita sudah dapati pemenangnya kawan, yaitu Grandmaster Sam Sevian memenangkan edisi tahun 2023 ini. Jika edisi sebelumnya dimenangkan oleh Fabiano Caruana, dan di sini Sam Sevian mendapatkan hadiah uang sebesar 37.500 US dollar. Grandmaster Sam Sevian ini merupakan pemain yang bagus di Amerika Serikat kawan, tapi jarang kita melihat aksi Grandmaster Sam Sevian ini di level atau turnamen internasional. Dia bermain bagus kawan, baik di online ataupun event-event lokal di St. Louis sering kita lihat. Tahun lalu juga bagus permainan Sam Sevian ini kawan. Dan Sam Sevian ini memimpin turnamen ini dengan 7 poin. Hasil dari 5 kali kemenangan, 4 kali remis, diikuti oleh Wesley So, Sam Saklan, Levon Aronian dengan poin yang sama 6 poin. 3 pemain ini mendapatkan masing-masing 20.000 US dollar kawan. Sedangkan juara tahun lalu Fabiano Caruana mendapatkan 5,5 poin. Dan Garry Kasparov sendiri menempati posisi ke-8 kawan. Sebetulnya Garry Kasparov ini cukup bagus di hari pertama, mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali remis kawan. Sempat mengalahkan Wesley So, tapi sayangnya di hari kedua kemarin juga kita lihat tingkahnya Garry Kasparov yang meninggalkan meja tanpa salaman melawan Jeffrey Xiong kawan. Di hari kedua mendapatkan 2 kali kekalahan, 1 kali remis. Di hari ketiga pun juga mengalami 2 kali kekalahan, 1 kali remis. Dan kita akan ulas permainannya Garry Kasparov lagi pada game ke-7 menghadapi juaranya kawan, Sam Sevian. Seperti biasa kawan, kalau kita perhatikan pion-pion ataupun buah-buah di baris belakang ataupun baris ke-8 ini kawan, biasanya ada pion yang tak terjaga oleh para perwira. Dan posisi ini adalah posisi 016 kawan. Nanti game kedua dari permainan Garry Kasparov versus Sam Saklan dengan posisi 034 juga akan kita ulas. Jika kita perhatikan ada pion B yang tak terlindungi oleh para perwira kawan. Ada pion H juga. Tapi pion H ini tidak mendapatkan ancaman langsung. Yang perlu diperhatikan di sini kawan, diagonal terang panjang, diagonal gelap panjang. Kalau pion G ini dibuka 1 petak, 2 petak, maka langsung ada ancaman terhadap pion B ini. Begitu juga kalau putih mau bermain dengan pion G-nya nanti, pion ini juga dalam ancaman. Langsung sekarang kita bermain dengan pion G3 oleh Garry Kasparov. Pion C6 untuk blokade ancaman. Di sini ada pion D4, pion D5, kemudian setelah kuda D3, pion G6, buka akses juga menyerang pion, backup dengan pion C3, kuda D6 di sini kawan, dan di sini ada kuda D2. Tadi kita lihat posisi sampai langkah keempat ini cukup simetris, kedua pemain dengan struktur rantai pion yang sama di sisi menteri ini kawan. Dengan pembukaan Fiacento juga seperti ini, cukup simetris, tapi setelah langkah kuda D2 tidak diikuti langkah kuda D7 oleh Sam Sevian, memilih dengan gajahnya yang keluar ke petak D7, opsinya langsung melakukan serangan. Dihadang dengan gajah G2 oleh Garry Kasparov. Kemudian menteri bergeser ke C8 bersama gajah, mungkin idenya langsung menantang pertukaran gajah Fiacento. Rokade langsung Garry Kasparov. Setelah gajah F5 di sini dari Sam Sevian, Garry Kasparov berpikir cukup lama menghabiskan waktunya kawan, sekitar 7 menit. Sehingga sekarang kontrol waktunya sudah di bawah 10 menit bermain dengan kuda B3. Dan di sini Sam Sevian juga sedikit menghabiskan waktu dengan langkah kuda ke C4. Sikat kuda, ambil pion nanti. Menteri bergeser ke C1, baru sekarang rokade. Pion F3 untuk dukungan bagi pion E4-nya, berikan ruang bagi gajah untuk ke F2. Kalau ke petak D2 kemungkinan akan langsung disikat oleh kuda hitam kawan. Dan di sini didahului dengan pion E5 oleh Sam Sevian, pion E4 balasan dari Garry Kasparov langsung. Yang terkuat adalah pion G4, gajah mundur ke E6. Ataupun langsung sikat pion E5 dengan kuda baku hantam pertukaran di petak E5 ini kawan. Baru gajah G2 bisa dilanjutkan. Maksud saya gajah ke F2 bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Itulah beberapa opsi dengan tadi
pion G4 yang terkuat atau pertukaran di peta E5. Tapi Kasparov menantang pertukaran di peta E4, pion E4 kawan, dan diterima dengan pion D pukul pion E4 terlebih dahulu. Pion F pukul balik pion E4 ancam gajah, gajah ke G4 dan benteng F2. Untuk pertahankan baris keduanya kawan, agar menteri ini juga bisa leluasa nanti bergerak tidak overload untuk menjaga pion B2-nya dari ancaman kuda yang cukup mengganggu di sini. Dan di sini ada pion A5 dihentikan oleh pion A4 oleh Kasparov, menteri bergeser ke D8. Kontrol peta ini kawan, ataupun juga dukungan bagi pion D4-nya, pertarungan di peta D4 nanti, tekan kuda kalau pion pukul pion di sini nanti kawan, dan dibalas dengan langkah pion H3. Gajah langsung mundur ke C8, peta terkuat terbaik bagi gajah terang ini kawan. Dan di posisi ini sekali lagi Garry Kasparov menghabiskan waktu. Sekarang kontrol waktunya jatuh di angka 1 menit 46 detik. Sedangkan Samsevian masih punya 9 menitan kawan. Dia menggeser benteng ke peta E2. Kosongkan ruang mungkin bagi gajah ataupun manuver-manuver kuda nanti ke depan kawan. Di sini ada pion B6. Gajah F2. Gajah A6, persiapan discover pada kuda, menteri naik ke C2, kemudian kuda ke D7. Di sini benteng D1 lanjut Garry Kasparov, persiapan permainan di lajur pusat, ada benteng C8. Benteng E turun ke E1, dan sekarang kontrol waktu Garry Kasparov benar-benar sudah jatuh di angka 26 detikan kawan. Di sini ada benteng E8. Kuda B lompat ke C1, persiapan pion B-nya untuk usir kuda. Di sini ada menteri C7, pion B3, kuda D6. Kuda ke E2 yang terkuat dengan pion G4, tapi kuda ke E2 di sini membuka permainan Samsevian dengan pion E pukul pion D4. Ambil balik dengan gajah, menantang pertukaran gajah gelap kawan. Yang terkuat dengan pion E5 untuk mendapatkan ruang di sini, buka diagonal terang kawan. Memang terlihat pengorbanan pion diambil oleh kuda. Di sini kalian bisa melanjutkan baku hantam sekali lagi kawan. Mungkin diambil balik benteng dengan persiapan juga di double. Kalian ambil pion ini sekarang dan pertukaran mungkin akan terjadi. Hitam melanjutkan pertukaran benteng, diambil balik oleh benteng. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi setelah pion E pukul pion D4 memilih ambil balik dengan gajah menantang pertukaran, ditolak. Kuda memilih ambil pion E4 lanjut Samsevian, dan keberadaan kuda akan cukup mengganggu pion G3. Kalau sekarang bertukar gajah sikat kuda ini kurang bagus juga, akan kehilangan gajah terang untuk melindungi, memproteksi rajanya kawan. Jadi kurang bagus melakukan pertukaran seperti ini. Di sini Garry Kasparov memilih dengan langkah pertukaran gajah gelap setelah kuda hitam ambil pion E4 tadi. Langsung diambil balik oleh raja putih naik ke H2 untuk proteksi pion G3-nya. Juga untuk menghindari diagonal gelap yang sudah sangat terbuka di sini setelah ditinggal gajah gelap tadi kawan. Ada kuda ke F6 berkoneksi dengan saudaranya. Buka juga lajur D bagi bentengnya mungkin nanti digeser kawan. Pion C4 oleh Garry Kasparov, benteng CD8. Kuda E ke F4, di sini lanjut Garry Kasparov untuk membuka akses bagi benteng gajah menyerang kuda di peta E4. Raja bergeser ke G8. Menteri ke B2. Di sini ada gajah mundur ke C8 lagi kawan. Setelah benteng F1 langkah mundur dari Garry Kasparov, kuda ke F2 menantang pertukaran tadi yang terkuat. Tapi memilih dengan benteng F1. Setelah pion H5 di sini kita tak terasa di langkah ke-30 kawan. Lagi-lagi Garry Kasparov kehabisan waktu bersamaan dengan kuda ke F2. Kontrol waktunya jatuh kawan, atau dia kalah di sini. Tapi tidak seperti saat lawan Jeffrey Shaw. Di sini Garry Kasparov cukup santai, senyum-senyum, ngobrol bersama Samsevian, membahas langkah-langkah kedua pemain kawan. Tidak seperti kemarin langsung sat-set meninggalkan meja tanpa salaman. Oke, itulah kawan game dari Garry Kasparov menghadapi Samsevian pada game ke-7. Kita lanjut pada game ke-8, Garry Kasparov menghadapi Sam Saklan. Langsung saja. Ini adalah posisi 034 kawan. Kalau kita lihat di sini buah-buah atau pion-pion semuanya tercover oleh para perwira di belakang. Jadi tidak ada pion yang sendirian di sini kawan. Di sini Garry Kasparov pegang hitam, Samsevian pegang putih, mengawali dengan pion D4, dibalas Garry Kasparov dengan pion D6. Ada pion E4, balasan dari Garry adalah pion E5. Baku hantam di peta E5 diambil balik oleh pion D. Raja kuda berkembang ke E2, persiapan rokade pendek. Garry Kasparov juga melakukan hal yang sama.
rokade, rokade, kemudian ada pion A4, gajah G5. Di sini ada kuda berkembang ke D2, kemudian kuda berkembang ke D7, pion A5. Di sini pion B6 ataupun pion B5 langsung bisa dilanjutkan oleh hitam, tapi Garry Kasparov melanjutkan perjalanan kudanya ke F6 untuk tekan pion yang di sini atau berikan akses kembali gajah untuk berkembang nanti reposisi ke diagonal, ataupun juga persiapan nanti pion di Viajento gajah ditempatkan di B7 bisa jadi opsi untuk menekan pion yang ada di peta E4 ini. Pion B3 lanjut samsaklan kawan. Kemudian menteri bergeser ke D8, berikan ruang bagi benteng untuk digeser karena terlihat di sini gajah juga siap dikeluarkan serang benteng. Kuda E lompat ke C4, tekan pion di sini ada benteng E8, melepaskan pionnya. Kalau kuda ambil bahayanya menteri naik kawan, ancaman pada kuda pada benteng. Oleh karena itu di sini gajah B2 terlebih dahulu dan ada kuda ke D4. Lanjut Garry Kasparov untuk blokade ancaman terhadap pionnya. Tapi kuda masih berani ambil pion E5. Harapannya jika diambil oleh benteng, pion F4 akan dimainkan oleh samsaklan kawan untuk garbu gajah, garbu benteng. Garry Kasparov memilih pengorbanan kawan, kuda ambil pion C2. Setelah diambil oleh gajah, Garry Kasparov mendapatkan gantinya gajah ambil kuda D2 ancam menteri. Menteri ke E2, kemudian gajah ke F4 ancam kuda di sini. Dibalas dengan benteng AD1 terlebih dahulu untuk ancam menteri di sini. Setelah menteri bergeser ke E7, kuda ini lari ke peta D3 berbalik ancam gajah. Dan di sini kawan, sebaiknya atau langkah terkuat adalah gajah ditarik mundur ke peta H6 mengawasi diagonal ini kawan. Tapi di sini Garry Kasparov mempunyai taktik sederhana yang sering kita temui, pengorbanan gajah ambil pion H2 skak. Ini adalah pengorbanan dari Yunani atau hadiah dari Yunani kawan, istilahnya seperti itu, dan diambil oleh raja langsung. Idenya Garry Kasparov melakukan skak berharap raja mundur dan diikuti menteri keluar ke peta H4. Tapi sayangnya samsaklan berani mengeluarkan rajanya ke area terbuka agar tidak kena skak mat kawan. Raja G3, pion H5, benteng H1, menteri G5, jaga pion dan persiapan juga discover check. Ada pion F4, menteri mundur ke G6, dikejar lagi oleh pion yang terkuat, menteri ke peta G5 kawan. Kemungkinan nanti benteng ini akan juga dikorbankan seperti ini oleh putih kawan. Dan putih akan tetap unggul jumlah perwira. Tapi memilih gajah diluncurkan ambil pion F5. Kalau ambil pion ini benteng mendapatkan menteri, tapi dibalas samsaklan dengan langkah cantik kuda ke F4 membuat Garry Kasparov menyerah. Ancamannya apa? Ancamannya pada pion ini kawan. Kalau menteri bergerak ke peta G5, ya benteng yang ambil pion tetap memberikan ancaman pada menteri, memaksa menteri meninggalkan baris atau lajur G ini. Kalau menteri ini bergerak, Stockfish menyarankan ke lajur C ke peta C6, maka kuda yang ambil di sini kawan, dan kuda nanti akan mendapatkan pion yang di sini bersama gajah. Kalau gajah ini mundur ke peta G6, pion akan jatuh juga. Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Tentu masih jauh dari ancaman skakmat, tapi Garry Kasparov sudah kalah beberapa perwira walaupun posisi raja ini berada di area yang terbuka, tapi masih baik-baik saja dengan dukungan para perwira yang lain. Itulah kawan 2 game dari Garry Kasparov di hari ketiga, di hari terakhir turnamen Fischer Random atau Catur 960 Champion Showdown 9 LX. Selamat buat Grandmaster Sam Sevian yang memenangkan event ini. Oke, semoga permainan dari Garry Kasparov bisa menghibur kalian kawan selama 3 hari ini dalam permainan Fischer Random. Nanti sore kita akan coba lihat game-game dari pemain yang lain yang bagus kawan. Dan untuk event-event selanjutnya sepertinya kita akan lompat ke permainan online dari Speed Chess Championship mulai besok kawan, sambil menunggu event-event yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.